Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Sumedina Putri dengan NIM 0730020019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas membuat esai di mana saya akan mempresentasikan yaitu tentang optimalisasi pengelolaan sumber daya air, klasifikasi dan pengelolaan air tambang, pembagian jaringan distribusi air, serta analisis hidrodinamika dan transportasi sedimen di Sungai Selenga. Pendahuluannya yaitu industri pertambangan memberikan dampak signifikan terhadap sumber daya air. Pencemaran air akibat kegiatan pertambangan, terutama dari drainase tambang asam atau AMD, dan salinitas sering diabaikan dalam regulasi. Kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka klasifikasi air tambang yang komprehensif. Selanjutnya ada jaringan distribusi air atau WDN adalah komponen vital dalam infrastruktur sipil untuk menyediakan air bersih. Urbanisasi dan kompleksitas jaringan meningkatkan tantangan dalam operasi dan manajemen O&M. Pembagian jaringan menjadi area terukur distrik atau DMA sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi. Ini ada gambar contoh WDN-nya dari esai yang pertama. Di ada beberapa step, ada step satu, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, dan step 7. Selanjutnya ada Sungai Selenga. Sungai Selenga ini mengalir dari Mongolia ke Danau Bakal, merupakan salah satu sumber air tawar terpenting. Penelitian bertujuan memahami dinamika hidrodinamik dan transportasi sedimen serta dampaknya terhadap kualitas air. Pentingnya mengeksplorasi kondisi hidromorfologi untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Di kiri ada gambar Sungai Selenga dan di kanan ada Danau Baikalnya. Selanjutnya tinjauan literatur internasional. Pencemaran air akibat pertambangan menjadi isu kompleks dan mahal. Klasifikasi air tambang saat ini berfokus pada parameter geokimia, tetapi tidak mencakup salinitas dan kontaminan lain. Kebutuhan untuk sistem klasifikasi yang lebih holistik dan interdisipliner. Selanjutnya ada kerangka klasifikasi air tambang. Ada parameter kimia dan ekologi, yaitu menggabungkan parameter kimia yang terdiri dari pH, TDS, konsentrasi logam dengan parameter ekologi. Lalu ada pendekatan berbasis dampak yang dimana menilai dampak pencemaran terhadap ekosistem dan sumber daya air. Lalu ada regulasi dan konsisten, menerapkan regulasi untuk semua jenis limbah tambang termasuk salinitas. Sebelah kiri ada tabel klasifikasi air tambang menurut panduan GARD, yaitu INAP 2009 ada klasifikasi panduannya, ada drainase batuan asam dan drainase tambang logam. pH asamnya ini logam sedang hingga tinggi, peningkatan kadar sulfatnya. Lalu ambang batas pH-nya kurang dari 6. Selanjutnya ada drainase tambang netral atau NMD. pH-nya mendekati netral hingga basa, logam rendah sampai sedang, sulfat rendah sampai sedang. Untuk pH-nya lebih besar daripada 6, sulfatnya kurang 1000 mg per liter. TDS-nya kurang dari 1000 mg per liter. Lalu ada drainase garam atau SD. pH netral hingga basa, logam rendah, hanya Fe sedang, sulfat sedang, Mg dan Ca. Lalu ambang batasnya pH-nya lebih besar dari 6, sulfatnya lebih besar dari 1000 mg per liter, dan TDS-nya lebih besar dari 1000 mg per liter. Selanjutnya ada manfaat pembagian jaringan DMA. Pengurangan kebocoran yaitu untuk memisahkan jaringan menjadi subjaringan kecil untuk deteksi kebocoran yang lebih baik. Manajemen tekanan yang lebih baik mengurangi risiko kerusakan pipa dan meningkatkan umur aset. Lalu untuk isolasi pelindungan kualitas airnya digunakan untuk melindungi jaringan dari kontaminasi. Jadi di sebelah kiri ada gambar pembagian DMA-nya dari water source ke source bulk meter dibagi menjadi dua bagian yang berkesinambungan di mana gambar ini ada flow meters dan untuk yang merah ini close boundaries valves dan titik-titik biru ini boundary-nya. Untuk garis hitam itu servis pipanya dan garis biru ini distribution pipanya. Selanjutnya ada pengelompokan pembentukan DNA.
Kelompokan ini untuk menentukan konfigurasi DMA yang optimal berdasarkan konektivitas dan topologi jaringan. Untuk sektoralisasi yaitu penempatan flow meter dan gate valve untuk mengontrol aliran air. Di kiri ini ada gambar diagram alir, itu bisa dilihat dari mulai gambar A ini ada overall main prosedurnya. Dimulai dari start, lalu ke hydraulic simulation, di mana adanya WNP input file, lalu selanjutnya ada clustering phase, sectorization phase, performance indice analysis, lalu partitioned network, lalu selesai. Selanjutnya yang di B ini adalah step untuk clusteringnya. Yang pertama dilakukan adalah clustering phase, lalu ada mapping WDN into undirected atau directed on-wide grabs. Lalu ada choose wake to edges or vertices. Lalu ada choose appropriate clustering algoritmanya 1 sampai 6. Lalu ada algoritma 4 atau 5. Jika yes itu ada akan dilakukan define di DMA number. Lalu no itu ada DMA configuration identification. Selanjutnya ada determination of the boundary pipa no of edge class. Lalu selesai. Yang C ini adalah step for sectorization. Dilakukan dengan defining objective function and performance constraint for optimization. Lalu dilakukan optimization algoritma application for choosing optimal solution. Lalu selesai. Lalu ada variasi hidrodinamikanya, yaitu kecepatan aliran dan ketegangan geser menunjukkan penurunan signifikan di hilir yang berkontribusi pada pengendapan sedimen. Hasil ini mengidentifikasi bahwa bagian hilir sungai Selenga berfungsi sebagai zona akumulasi sedimen. Konsentrasi logamnya ada Cu, Pb, dan Zn. Meningkat di bagian hilir yang berkorelasi dengan peningkatan fraksi lempung dan lanau. Dan menunjukkan bahwa sedimen yang terangkut mengandung kontaminan yang dapat mempengaruhi kualitas air dan ekosistem Danau Baikal. Di sebelah kiri ada grafik yang menunjukkan stream flow discharge ada di sebelah kiri dari angka 500 sampai 3000. Lalu di bawah ada tanggalnya, ada sebelah kanannya ada water stage H dalam ukuran sentimeter. Untuk garis birunya itu Q dengan meter kubik per second. Lalu untuk garis oranye ini H dengan satuan sentimeter. Untuk merahnya ini sampling days-nya. Selanjutnya ada bahwa ini menunjukkan bahwa sedimen yang terangkut mengandung kontaminan yang dapat mempengaruhi kualitas air dan ekosistem Danau Baikal. Pengaruh musiman selama periode banjir, flux sedimen meningkat dan pola transportasi berubah. Dengan dominasi beban tersuspensi, ini menunjukkan bahwa peristiwa hidrometeorologi ekstrim dapat mempengaruhi distribusi sedimen dan logam secara signifikan. Eh, Sebelah kiri ada tabel rata-rata konsentrasi logam partikulat C di hulu sungai di delta dan di tepi delta. Ada 3 bagian yaitu utama saluran, delta, dan delta tepian. Ini dapat dilihat lapisannya entah itu dari atas, tengah, dan bawah. Dan VDC di CR-nya juga ada. Dan CU, MONI, serta PB dan sebagai MNSR-nya ada FE-nya, ada AI-nya, AL-nya. Lalu ada strategi mitigasi pencemaran. Dengan memahami pola transportasi sedimen dan konsentrasi logam, strategi mitigasi dapat dirancang untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap ekosistem dan sumber daya air. Perencanaan infrastruktur data hidrodinamika dapat digunakan untuk merancang infrastruktur pengolahan air yang lebih efisien, termasuk bendungan dan saluran drainase untuk mengontrol aliran dan kualitas air. Lalu di kebijakan lingkungan, penelitian ini mendukung perlunya kebijakan lingkungan yang lebih ketat untuk melindungi Danau Baikal dari pencemaran yang dihasilkan oleh aktivitas manusia di hulu sungai. Selanjutnya ada analisis dan komparasi. Kondisi pertambangan di Indonesia menghadapi tantangan serupa dengan menjelaskan dalam penelitian mengenai dampak pencemaran air akibat
kegiatan pertambangan. Pencemaran air yang serius, terutama di sektor mineral dan batu bara, berdampak pada kualitas sumber daya air dan ekosistem. Lalu untuk regulasi dan implementasinya, meskipun ada regulasi yang mengatur pengelolaan limbah tambang, implementasi seringkali tidak konsisten. Pengembangan kerangka klasifikasi air tambang yang lebih komprehensif sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Kesimpulan dari PPT ini yaitu kegiatan pertambangan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya air, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Pentingnya pengembangan kerangka klasifikasi air tambang yang komprehensif untuk menilai dampak pencemaran. Lalu ada pembagian jaringan distribusi air menjadi area terukur listrik atau DMA dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan air. Untuk rekomendasinya, yaitu ada kerjasama pengembangan kerangka klasifikasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengembangkan kerangka klasifikasi air tambang yang lebih komprehensif. Dan untuk implementasi DMA, perusahaan utilitas air disarankan untuk menerapkan pembagian jaringan distribusi air menjadi DMA untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan manajemen tekanan. Lalu untuk penegakan regulasi yang ketat, penegakan regulasi yang lebih ketat terkait pengolahan limbah tambang untuk mencegah pencemaran yang berkelanjutan. Dan edukasi masyarakat. Masyarakat harus diberikan pendidikan dan kesadaran. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.